Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Alfi sebagai dosen pengampu mata kuliah English Phonology. Perkenalkan, nama saya Febri Aulia Hijazi dengan NIM belakang 19 dari kelas A, ingin mempresentasikan mengenai word stress. Langsung saja ke slide pertama. What is word stress? Word stress refer to emphasis or strength given to certain syllable in a word. Usually, stressed syllable have longer duration, higher intensity, or different pitch than unstressed syllable. Dalam bahasa Inggris, penekanan kata merupakan fitur penting dalam pengucapan yang benar dan pemahaman kata tersebut. Setiap kata dalam bahasa memiliki pola penekanan yang khas, di mana suku kata yang menerima penekanan utama atau yang biasa disebut primary stress dan suku kata yang tidak ditekankan dapat dibedakan. Pola penekanan ini dapat bervariasi antara bahasa-bahasa yang berbeda dalam dialek atau aksen tertentu dalam bahasa yang sama. Penekanan kata itu biasanya ditandai dengan simbol aksen apostrof atau yang biasa kita sebut koma atas dalam notasi fonetik, yang ditempatkan sebelum suku kata yang menerima penekanan utama. Efek dari penekanan kata dapat dilihat pada pengucapan bunyi vokal dan konsonan, di mana suku kata yang ditekankan cenderung memiliki durasi yang lebih panjang, intensitas yang lebih tinggi, dan mungkin juga memiliki nada yang berbeda. Lanjut ke slide kedua, stress and unstress. Dalam fonologi, kata-kata seringkali memiliki penekanan utama atau yang biasa disebut primary stress, dan dalam beberapa kasus penekanan sekunder atau yang biasa disebut secondary stress. Primary stress atau penekanan utama adalah penekanan yang diberikan pada suku kata tertentu dalam sebuah kata. Suku kata yang ditekankan secara utama biasanya memiliki durasi yang lebih panjang, intensitas yang lebih tinggi, atau nada yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam intonasi fonetik, primary stress ditandai dengan simbol apostrof, yaitu koma atas, di depan suku kata yang ditekankan. Sebagai contoh di sini ada kata banana. Banana. Di sini dapat terlihat bahwa primary stress jatuh pada suku kata kedua ditandai dengan tanda apostrof di kata setelah kata ba. Di suku kata setelah ba. Lalu ada secondary stress atau penekanan sekunder. Secondary stress adalah penekanan yang kurang kuat daripada primary stress, tetapi masih lebih kuat dari suku kata yang tidak ditekankan sama sekali. Ini bisa menjadi catatan bahwa secondary stress ini itu tidak lebih kuat dari primary stress, tapi secondary stress lebih kuat daripada ya kata yang tidak memiliki stress sama sekali atau biasa disebut unstressed word. Beberapa bahasa memiliki pola penekanan yang melibatkan lebih dari satu tingkat penekanan, dan suku kata yang menerima penekanan sekunder biasanya memiliki durasi yang lebih panjang atau intensitas yang lebih tinggi daripada suku kata yang tidak ditekankan atau yang biasa disebut unstressed word. Dalam notasi fonetik, secondary stress ditandai dengan simbol aksen kecil seperti tanda koma kecil di bawah di depan suku kata yang menerima penekanan sekunder. Misalnya, sebagai contoh di sini ada kata university. University. Primary stress di sini tuh terlihat ada di suku kata ketiga, yaitu setelah kata ni, university, dan secondary stressnya itu jatuh pada suku kata pertama, yaitu kata sebelum you. Pada kata you, di situ terlihat ada tanda koma kecil, dan itu adalah tanda dari secondary stress. Lanjut, yaitu slide selanjutnya masih mengenai stress and unstressed word. Contoh lainnya bisa kita lihat pada slide ini, di mana kata juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu monosyllabic word yang artinya kata dengan satu suku kata, two syllable word yang artinya kata dengan 2 suku kata, dan multisyllable word yang artinya kata dengan 3 atau lebih suku kata. Sebagai contoh yang bisa kita lihat di sini, monosyllabic word yaitu seperti kata book dan sun. Ini monosyllabic word karena hanya memiliki satu suku kata, dan unstressed word seperti on dan to. Unstressed word ini biasa ditemukan di kata-kata preposition juga ya. Lalu selanjutnya ada two syllable word. Yang pertama ini first syllable stress, di mana stressnya itu ada pada suku kata pertama, yaitu contoh pada kata dinner dan flower. Lalu ada second syllable stress, yaitu ada kata decide dan defend. Di sini dapat terlihat
bahwa primary stressnya itu berada di suku kata kedua setelah kata di dan setelah kata di. Lalu yang terakhir yaitu multisyllable word. Yang di sini contohnya multisyllable word yang primary stressnya ada di second syllable stress. Seperti kata remember dan deliver. Lalu ada third syllable stress di mana stressnya itu ada di suku kata ketiga, seperti kata understand dan anniversary. Lanjut, yang slide selanjutnya yaitu mengenai word ending stress. Stress in word ending refer to stress placed on the last syllable in a word. This means that the primary stress fall on the last syllable in the word. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris dengan aksen Southern America atau beberapa dialek lainnya terdapat kecenderungan untuk menekankan suku kata terakhir dalam kata-kata seperti believe. Dalam pengucapan, suku kata terakhir ini menerima penekanan utama dengan durasi yang lebih panjang, intensitas yang lebih tinggi, atau nada yang lebih tinggi dibandingkan suku kata yang lainnya. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Namun, penting untuk diingat bahwa pola penekanan dalam bahasa Inggris tidak selalu mengikuti pola stress in word ending. Terdapat banyak pengecualian dan variasi dalam penekanan kata, tergantung pada kata itu sendiri, konteks kalimat, dan variasi aksen atau dialek yang digunakan. Pola penekanan kata dalam bahasa Inggris juga dipengaruhi oleh intonasi dan ritme kalimat secara keseluruhan. Intonasi dapat mempengaruhi penekanan kata dalam rangkaian kalimat dan memberikan arti dan struktur yang tepat dalam komunikasi. Menurut Collins sendiri, stress word ending terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu stress on ending itself atau stress yang benar-benar berada di akhir kata, dan stress on syllable preceding ending. Stress on syllable preceding ending sendiri merujuk pada penekanan yang ditempatkan pada suku kata sebelum suku kata terakhir dalam sebuah kata. Jadi stress on syllable preceding ini di akhir tapi tidak di akhir. Di akhir tapi dia itu ada di suku kata sebelum kata terakhir. Suku kata terakhir sebelum kata terakhir. Tuh, terutama saat suku kata terakhir merupakan akhiran atau morfem yang ditambahkan ke dasar. Pola ini dapat terjadi dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Inggris. Dalam konteks ini, penekanan utama atau primary stress jatuh pada suku kata sebelum suku kata terakhir, yang merupakan akhiran atau mafrahim. Suku kata terakhir yang berfungsi sebagai akhiran biasanya tidak menerima penekanan yang kuat. Sebagai contoh di sini, kata-kata yang mengandung stress on ending itself itu biasanya terdapat kata-kata seperti aid, ein, ear, sq, ace, it, ik, self, or selves. Dan kata-kata stress on syllable preceding ending itu biasanya mengandung kata-kata seperti atif, itif, science, sciency, eus, eti, ayan, il, ich, isel, aiden, inal, dan seterusnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kesimpulannya adalah word stress is an important feature in the correct pronunciation and understanding of English words. Word stress patterns involve primary stress and secondary stress. The primary stress is put on a specific syllable in a word, while the secondary stress is less strong but still stronger than the unstressed syllable. Slide selanjutnya, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.